Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama adalah Riki, yang kedua adalah Fikri, yang ketiga adalah Dava, yang keempat adalah Rafa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bilangan bulat. Yang pertama adalah pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Misalnya adalah 8, 21, 8765, min 34, dan 0. Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal seperti 8,0, 34,25, 0,02. Yang kedua adalah sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A tidak sama dengan 0, kita menyatakan bahwa A habis membagi B, A divides B jika terdapat bilangan bulat C, sedemikian sehingga B sama dengan AC. Notasi A garis tegak B jika B sama dengan AC, C elemen Z dan A tidak sama dengan 0, Z sama dengan himpunan bilangan bulat. Kadang-kadang pernyataan A habis membagi B ditulis juga B kelipatan A. Contoh yang pertama adalah 4 garis tegak 12 karena 12 bagi 4 sama dengan 3, bilangan bulat, atau 12 sama dengan 4 kali 3, tetapi 4 garis tegak 13 karena 13 bagi 4 sama dengan 3,25, bukan bilangan bulat. Contohnya adalah sebagai berikut. Pembagi bersama terbesar atau PBB. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat tidak nol, pembagi bersama terbesar PBB greatest common divisor atau GCD dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D. Sedemikian sehingga D garis tegak A dan D garis tegak B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB kali A, B sama dengan D. Contohnya, faktor pembagi 45 yaitu 1, 3, 5, 9, 15, 45. Faktor pembagi 36, 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah 1, 3, 9. PBB dalam kurung 45,36 sama dengan 9. Teorema. Misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat N lebih besar daripada 0, sedemikian sehingga M sama dengan N tambah R, 0 kurang dari R kurang dari N, maka PBB dalam kurung M dan N sama dengan PBB N dan R. Contoh, M sama dengan 60, N sama dengan 18, 60 sama dengan 18 kali 3 tambah 12, maka PBB dalam kurung 60, 18 sama dengan PBB dalam kurung 18, 12 sama dengan 6. Algoritma Euklidian. Algoritma Euklidian adalah algoritma untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Euclid, penemu algoritma Euklidian, adalah seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam bukunya yang terkenal, Elemen. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat tak negatif dengan M lebih dari atau sama dengan N. Misalkan R0 sama dengan M dan R1 sama dengan N. Lakukan secara berturut-turut pembagian untuk memperoleh. Contohnya adalah sebagai berikut. Menurut teorema 2, PBB dalam kurung M, N sama dengan PBB dalam kurung R0, R1 sama dengan PBB dalam kurung R1, R2 sama dengan titik-titik sama dengan PBB Rn kurang 2, Rn kurang 1 sama dengan PBB dalam kurung Rn kurang 1, Rn sama dengan PBB dalam kurung Rn 0 sama dengan Rn. Jadi PBB dari M dan N adalah sisa terakhir yang tidak 0 dari runtuhan pembagian tersebut. Diberikan dua buah bilangan bulat tak negatif M dan N dalam kurung M lebih dari atau sama dengan N. Algoritma Euklidian berikut mencari pembagi bersama terbesar dari M dan N. Contohnya adalah sebagai berikut.
Aritmatika modulo. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih dari 0. Operasi A mod M dibaca A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasi A mod M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan MQ plus R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M. Bilangan M disebut modulus atau modulo dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai M-1. Beberapa hasil operasi dengan operator modulo. Penjelasan untuk V karena A negatif bagi nilai mutlak A dengan M mendapatkan sisa R. Maka A modul M sama dengan M min R bila R tidak sama dengan 0. Jadi nilai mutlak minus 41 mod 9 sama dengan 5. Sehingga minus 41 modul 9 sama dengan 9 minus 5 sama dengan 4. Misalnya 38 mod 5 sama dengan 3 dan 13 mod 5 sama dengan 3, maka kita katakan 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih dari 0, maka A kongruen dengan B dalam modulo M jika M habis membagi A minus B. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis A kongruen atau B dalam modul M. 17 kongruen 2 dalam modulo 3. 3 habis membagi 17 kurang 2 sama dengan 15. Minus 7 kongruen 15 dalam modul 11. 11 habis membagi minus 7 kurang 15 sama dengan minus 22. Kekongruenan A kongruen B dalam modulo M dapat pula dituliskan dalam hubungan A sama dengan B plus KM, yang dalam hal ini K adalah bilangan bulat. Contohnya adalah sebagai berikut. Contohnya adalah sebagai berikut.